Gak ada opening ya nih, Nal? Aman bang. Nggak ada, emang nggak ada openingnya. Tapi orang-orang tahu lah gue lagi bareng Ronald Suci 11. Aneh banget ya. Suci 11. Apa nah perasaannya masuk Suci, Nal? Nggak nyangka bang. Nggak nyangka gue. Seajaib itu ya? Ajaib banget. Itu ajaib dalam hidup lo tuh salah satu yang ajaib berarti? Enggak sih. Nggak tahu ya. Tapi termasuk salah satunya lah. Salah satu yang ajaib. Karena kehidupan gue ajaib semua bang. Gue kan bukan orang pekerja keras ya. Tapi enak mulu itu hidup gue, oke mulu. Ada celahnya ya? Ada celahnya. Kayak kerjaan tuh. Kerjaan juga gitu kerjaan. Gila-gila banget kerjaan gue. Kerjaan di karir kerjaan gue kan. Gue dulu anak agensi. Covid tuh kantor gue bangkrut. Orang-orang susah nyari kerja. Gue dapet di kementerian. Udah aneh banget. Kok gue bisa masuk kementerian sih? Tapi ada loh beberapa temen gue juga kayak gitu ya. Kayaknya perasaan secara effort tuh nggak sekencang orang-orang lain. Iya. Tapi secara hidup kayaknya beruntung aja. Iya. Lo mungkin dia mungkin. Kayaknya gue salah. Sebelum apa? Oke gue gede. Oke gitu. Tapi sebelum ngomongin sejarah beat lah, iya, gue tuh tahu tuh anak-anak karena di Suci gue juga mentoring kan sama Komut gitu. Jadi gue tahu nih sebelum audisi Jakarta tuh, gue tahu lo katanya daftar Suci gitu. Iya. Cuman ya kita kan sempat ngobrol di sini juga di Bejana nih, tempat Kopi Celeduk. Bang, gue pengen bang Suci bang, ya udah nah, pengen nulis aja. Bahkan ya pas terakhir lu katanya lu dapat golden ticket, itu kan gue mantau tuh. Mantau dari posisi gue lagi di Batam sama Ate. Gue lagi ngobrol-ngobrol sama anak cecetan. Sama anak Jabar bilang, "Ronald bang dapet golden ticket." Terus gue kayak serius loh pas gue buka Instagram tim produksi Suci tuh. Ih, ada beneran. Gue orang yang kaget gue dikaget gue. Terus gue tanya, terus siapa aja tuh yang dapat? Cuma Ronald sama Habibie. Ciung, gue bilang kok Ciung kagak dapat. Nah, baru informasinya keluar tuh katanya. Lu mau tahu nggak bang? Kata anak materinya apa? Materinya apa? Emang ngecengin posidik. Iya lagi. Lu apa sih nama materinya? Apa materinya lu? Ini gue jelasin dulu ya. Nah, jadi gue tuh awal mau audisi itu gue gak niat bang. Karena gue kan itu kan Sabtu kan. Gue lagi kuliah. Gue kuliah tuh pagi jam 7. Tuh anak-anak tuh udah mulai tuh ngambil nomor. Nah gue ngelantau di kelas. Seru nih nonton audisi nih. Niatnya nonton. Karena gue tahu Ale kan, Ale Bekasi tuh. Ale kan satu kerja nama lo lah di Iya, Kombut kan nama gue. Nah ini materinya anjing aneh nih. Dia mau pakai pala-pala panggi. Iya, tahu. Gue chat Ale, udah mulai belum lu? Gue mau nonton lu nih. Jalan ke sana. Digojok-gojokin sama anak-anak. Lu ngapain jauh-jauh udah kemari kagak ngikut. Nah, ke trigger gue. Oh, ke trigger. Iya juga ya. Tapi materi apa ya? Antara aja daftar dulu. Terus. Ambil nomor nih yang reguler. Kan dia dua kan, sama fast track. Sama yang beli kan jalur langsung. Cepet. Gue ambil dulu yang reguler. Dapat urutan 300. Dengan gue yang nggak niat, urutan 300 kayak males banget sih. Iya. Beli fast track aja lah, beli fast track. Fast track baru tuh. Nulis nulis materi. Nah lagi nulis, anak-anak itu pada ngeluh yang udah audisi. Keluar dari audisi pada ngeluh. Semua pada ngeluh. Oh gua di-cut gini. Belum sampai punchline di-cut. Nah gua kan distract lagi nulis. Sialan lah. Baru gua tanya Nato, lu kenapa di-cut? Gara-gara gini, itu lucu tuh. Lu kenapa? Gua di-cut, itu lucu gue tuh. Sebentar, lanjutin. Gua suka kadang-kadang lupa mencet. Kan bener kan? Bener loh bener. Hilang enggak aman. Terus dia tuh gue tanyain. Lu apaan kenapa di cut gini. Oh ya udah. Padahal gua anak komunitas dia ngeliat gua tapi belum kelar materi udah di cut. Nah itu lucu tuh. Jadi gua abis audisi itu langsung yang terjadi waktu itu. Dan materinya katanya beat awalnya apa sih? Apa yang gue di kuping gue,
ngecengin Mo Sidik gimana ya maksudnya? Jadi beat awalnya tuh gue gak pernah dengar langsung dari lu soalnya. Iya, beat awalnya tuh jadi gue kenalin dulu gue tim kreatif GJLS. Kan jurinya Hibzi sama Mo Sidik kan. Terus kata gue, tapi gue nggak mau ngomongin GJLS dulu, ntar ya Hib ya. Gue mau ngomongin Kang Mo. Lu ngapa sih Kang Mo? Terus dia langsung tegak kan. Ini anak-anak, gue dengar katanya yang audisi di sini lu cut-cutin mulu. Anak-anak komunitas itu macan lomba semua yang lu cut. Malah ngelolosin bule. Bule mah bukan macan lomba, tiger. Terus. Jangan jahat lah kamu sama anak-anak komunitas. Jangan jahat juga lo sama gue nih, gue tindikan lo, gak takut sama gue. Terus kata gue bilang, lu mau lo nanti open mic di komunitas, dinaikin malam jam 12 kan? Terus stand up bahasa Inggris yang nonton Whiters. Makanya keliling open mic kan. Itu anak-anak tuh kerja keras buat dapetin lucu. Sampai ada temen gue di Ciledug nih, ada yang open mic dia bawa alat bekam. Pucet tuh dia selama stand up, bukan gara-gara ngebom, darahnya kebanyakan. Gitu-gitu doang ngobat. Udah habis gue closing nggak 2 menit. Dapat dikasih. Tapi Hibzi diem aja kan, karena kan dia emang kalau kenal katanya gue nggak mau komen, biar Kang Mo aja. Kang Mo yang ngasih jadinya. Dapat kagak. Nggak dinaikin tapi tuh audisinya. Iya. Maaf, menaiknya di YouTube gue. Terus udah berangkat ya tuh, gua nonton tuh pre-show. Iya. Cuman memang di tengah-tengah pre-show, gua harus ke Suci Rewind yang manggung sama bos lu juga, Regen. Iya. Di Suci Rewind. Terus gua balik ke Suci Rewind, di tengah-tengah jalan tuh, anak-anak bilang, chat gua si Wawi kalau nggak salah. Gokil Ronald lolos pre-show, makin gak masuk di kepala gua. Kok bisa sih Ronald lolos pre-show? Kok ada orang open mic 3 kali setahun lolos pre-show? Terus gua kan penasaran di kepala gua apa sih isi beatnya gitu. Nah selama ini kan gua anak-anak cerita kan beatnya gini. Terus gua tonton lah, ini kan pre-show-nya udah tayang nih. Iya. Gua tonton, emang bajingan juga lu, kayak orang nggak nulis aja. Kayak nge-MC. Iya, kayak nge-MC. Gue masih gitu, lu masuk, udah kita seneng-seneng aja. Ini beat ya, kurang lebih gini. Udah kita seneng-seneng aja ya. Kasian lah juri ini kasian. Kayaknya udah pada capek. Emang dibayar berapa sih? Dor tuh ya kan langsung. Iya, terus tadi ini pesertanya nih banyak yang unik-unik di Suci 11 gitu. Tadi ada siapa namanya? Oh, ada peserta yang bawa gitar. Stand up bawa gitar. Ngapain sih lu? Mau ke puncak? Udah gue pikir berhenti sampai di situ tuh, gue tonton karena bener sih, gue ikutin. Terus tanya, emang bener apa? Saya bentar lagi mau jalan ke puncak. Apaan anjing gak mati gue? Ngehe, begini. Seumur hidup pre-show gue ada deh materi begini. Terus abis itu baru yang ke bahas apa ya? Yang 15 bersaudara. Oh ya, ada tadi dari Makassar 15 bersaudara. Ini menurut gue yang paling tai. Kenapa sih? Lu ikut audisi Suci, mending lu bikin Suci sendiri. Bener sih, bikin Suci sendiri bagus. Langsung show. Allah Tuhan. Tadi juga ada yang stand up pakai bahasa Inggris. Caper. Founder Malang kena. Gila, sampai foundernya ngerasa. Founder Malang kena. Allah Akbar. Terus dari situ baru masuk beat. Ada beat nih gua. Emang beatnya beat gak kena itu ya? Itu. Tapi kalau closingnya itu emang gue siapin bang. Kalau ini gue tahu gak kena soalnya. Karena lo tahu nutupnya biar ini ya udah Win bayarin aja lah gitu ya. Gue tahu Bang Jawi nonton kan. Iya. Pas itu. Jadi kebetulan nih, udahlah gue jadiin sosokan jadi bom slide aja lah. Padahal udah gue siapin. Iya, memang itu geli banget sih itu beat tuh. Di saat lo pinter juga, maksud gue lo berpikirannya cerdas juga gitu maksudnya. Di saat semua udah capek sama statement orang, ada orang masuk, ya udah tolol-tololan aja gitu ya. Ya udah ripping aja gitu maksudnya. Jadinya kenapa lo kepikiran itu? Sebenarnya setnya bukan itu dong pasti kan? Setnya bukan itu. Setnya gue bahas GJLS sih sebenarnya. Cuma ya itu gara-gara nunggunya kan lama tuh. Kan kita datang disuruh standby jam 9 pagi.
untuk GR dan segala macam kan. Baru mulai stand up-nya jam 1, setengah 2. Nah itu gue dapat urutan ke 38 terakhir. Nah naiknya itu jam 8 malam. Nah dari jam 3 sampai jam 5 tuh gue tidur. Dan yang ini nih maksud gua yang menarik dari hal itu adalah komentar-komentar netizen di kolom komentar video itu. Menurut gue ini hal yang menarik gitu. Sekarang Suci 11 komiknya pro gitu. Iya. Boki Ronald profesional banget ya gitu, kayak komik pro banget nih, kayak komik udah lama banget, udah paham banget gitu. Kayak seolah nggak nyiapin tapi lucu. Membebani lu nggak komentar kayak gitu? Tapi gua sih ngerasanya memang lu kalau nge-MC selucu itu. Kalau lo meng-MC gue yakin lu juara. Gue masih ada kans lu juara kalau lo meng-MC. Tapi itu kan berarti kan beat itu terjadi gara-gara lu memang suka nge-MC aja ya. Sense MC. Sense MC. Itu kan persekian jam lu nulis beat itu kan. Apa yang ada di kepala lu pada saat itu tuh? Kayak di belakang di stage itu apa yang kepala lu? Itu tadi kan udah nunggu lama tuh. Nah gue udah nggak pede nih sama materi gue. Jadi dari jam 2 tuh yalah dihantam tawa-tawa 37 orang. Udah pasti, udah pertama materi gua secara persona pasti udah kurang banget. Temen-temen pada dari daerah kan mantep-mantep banget. Akhirnya gue langsung switch aja tuh, anjing gua ngapain ya. Terus gua ngeliatin sekitar nih di ruang makeup anak-anak pada ada yang pada tidur-tiduran kan. Wah mereka aja ya gua bahas. Akhirnya gue cari yang unik, yang paling unik yang paling nyentrik lah gitu di kompetisi itu. Ketemulah 3 itu. Ketemu 3 itu, sama satu lagi ada tentara sebenarnya. Oh Pak Yusuf? Iya Pak Yusuf, tapi dipotong kan tuh. Apa tuh materi pas Pak Yusuf? Pas Pak Yusuf itu, gue bilang, terus ada komika ada tentara juga. Gue tuh cita-cita dari kecil jadi tentara. Cuma gue nggak jadi, gue urungin niat gue karena tinggi badan gue nggak nyampe. Sekarang gue ngeliat tentaranya stand up. Tau gitu dari kecil cita-cita gue stand up. Bener-bener mana badannya gede banget lagi, pengen gue tampal gue nggak mau. Gitu doang. Wah ada ya, menurut gue yang paling lucu adalah ini yang gue nih stand up udah 10 tahun. Dulu gue ngerasa kayak jalan gue bukan stand up. Tapi setelah ngeliat ada yang 12 tahun, 13 tahun, baru lo ngomong tuh pede lagi. Akhirnya gue pede lagi, brengsek banget. Bentar ya. Jadi kita lagi di Bejana, jadi ada shaker, jadi santai dulu lah ya. Jadi orang lagi bikin kopi, santai dulu. Masih jalan, anjing baterai gue dikit lagi, thermal masih kuat. Ya, oke lah, itu menurut gue nempel banget. Dan gue baru tahu gitu, di belakang itu terjadi memang, ya emang lu nulis bener-bener spontan banget gitu, memang sense MC lu pakai di situ gitu. Tapi itu tuh jadi itu untuk kalangan komik anak-anak Suci itu, jadi anjing nih kita kayak jadi penasaran nih show satunya gimana gitu. Makanya lumayan banyak kan datang kan di show satu, teman-teman komik kan lumayan datang di show satu. Nah itu lu ya udahlah, maksud gue itu udah terjadi juga gitu. Licin banget panggung Suci. Licin banget ya. Apa perasaan lo ketika keluar di show satu apa? Pasti lu bisa gini ya, urutan sini. Gua senang-senang aja. Ya, di show lolos udah jadi line up. Gak bisa nih senang-senang. Kayak ada ego, bisa kayaknya gua dah gitu. Nah, lu pasti ada hal itu juga. Ngalamin itu di dalam perasaan lu. Iya, gua ngalamin. Pas lolos ternyata dari pre-show lolos masuk show tuh gue sebenarnya masih jet lag tuh bang. Ini serius nih, gue masih begitu-gitu masih tuh. ada pertanyaan dalam diri kayak gitu ya? Sampai pas show 1 tuh gue masih udah tinggal 20% lagi jet lag gue tuh. Di belakang panggung tuh, ini bener nih gue nih, Suci nih. Masih begitu-begitu tuh gue tuh. Jadi deg-degan gue hilang bang. Nah salahnya di situ tuh, gue gak sedeg-degan anak-anak lain. Yang pertama mungkin karena gue yang ditonton sama MC-nya bos-bos gua yang udah dekat banget kan. Ya orang-orang yang pernah terlihat sama lo lah gitu. Iya, jadi gua ngerasa ya udah nih kayak kerjaan aja. Kayak nge-crew disuruh stand up. Nah, itu gua penyesalan gua di situ. Gua ada sedikit meremehkan panggung itu. Ya udahlah gua nyantai aja.
mata pencarian gue nggak terlalu di stand up kok. Gitu. Ternyata dari situ gue nyesel punya pemikiran gitu tuh, gue nyesel banget. Begitu kenyataannya Closemax di show 1. Iya. Nangis gue di rumah. Jadi itu satu hal yang wajar sih, menangis menurut gua di Suci ketika lo ngalamin kayak Closemax gitu-gitu tuh. Gua aja ya yang nggak pernah ngerasain Closemax. Itu ketika tampil nggak maksimal, terus ada di bottom, mungkin di panggung tuh terlihat tegar, balik hotel tuh di kamar mandi juga kayak gue tolol gitu terus kayak mengutuk diri sendiri gitu ya. Kesempatannya udah ada. Jadi gue ngerasain penyesalannya lumayan gede juga berarti ya. Gede banget kan. Setelah itu besoknya langsung baru sadar ternyata ini kesempatannya gede banget datang ke gue. Iya. Kenapa gue sia-siain gitu? Itu dia tuh gue. Kenapa gue kagak lebih fokus, kagak lebih komit. Tapi itu udah terjadi lah ya kan. Mau gimana lagi? Iya. Tapi paling enggak kan ini maksud keren. Coba tuh. Tahu. Jadi tapi paling enggak menurut gua adalah lu sekarang tuh ada label Ronald Suci sebelahnya gitu. Denial lagi gitu. Ngebukain jalan anak-anak Ciledug. Ya, itu tetap denial tuh sih. Denial lagi. Iya. Tapi paling enggak itu lu ngasih warna sih Nal sebenarnya di pre-show itu lu ngasih warna yang kuat banget gitu. Tapi menurut gue sih kayaknya memang harus ya lo harus bikin sesuatu juga. Gue rasa lo harus bikin sesuatu juga ya, biar masih bodo amat deh siapa yang juara, penting kelar konsistensi masih ada. Iya. Gue ngerasa tuh, gue nontonin pre-show gue nontonin tuh akhirnya pas pre-show naik kan, gue nontonin semua pre-show dari Suci 1. Kayaknya gue legend deh. Legend. Bisa. Karena belum ada sampai di Suci 11 yang model materi pre-show-nya lolos sih yang kayak gitu ya cuma lo. Gue pun yang dari alumni Suci mengakui itu gitu. Iya udah, emang sekeren itu aja. Tapi memang menumbuhkan ekspektasi sih. Ya itu iya. Ya kayak kemarin gue bilang itu, ya kenapa kita jajar di depan nonton. Wah seru nih Suci nih. Ya pas bilang, wah nggak seru. Ternyata enggak. Bukan berarti ngenyek gitu kan. Tapi memang ada ekspektasi di kita-kitanya gitu karena ngelihat pre-show lu sekuat itu tuh. Kepleset. Udah Bang Suci licin banget. Lucu banget aja. Bang Suci licin. Iya. Tapi itu kan salah satu yang nempel materi lu di gua. Tapi sebenarnya gua tuh pernah ngejuriin lu dulu ya. Gua baru tadi ngobrol juga sebelum kamera nyala. Itu di band itu materi final lu tuh. Ada ya lomba bank lah yang ada, asuransi. BNI Live lah, nggak apa-apa kita sebut lah, orang YouTube UMKM santai lah kayaknya. Iya. Itu juga salah satu materi yang menurut gua suka gitu. Tapi gua lupa banget. Nah ini itu nyambung tuh Bang sama materi closingan gue di pre-show. Jadi gimana tuh materinya? Materi pre-show gue kan gue bilang materi gue mau dibayarin Zawin. Itu materi yang itu. Materinya gimana sih? Yang di BNI Live itu. Gimana? Jadi premisnya tuh basa-basi orang meninggal. Nyokap gue udah meninggal. Nah gue baru tahu ternyata di acara pemakaman tuh banyak basa-basinya juga. Basa-basinya tuh basa-basi yang siapa yang meninggal lah gitu. Mama bu, wah nggak nyangka ya memang gitu. Ya memang orang meninggal nggak ada yang disangka-sangka. Nggak ada orang yang siapa yang meninggal nih, mama udah gue duga. Ntar malam kakek lu di situ. Nggak ada kayak gitu-gitu. Oh iya. Dan itu berangkat memang materi itu dari memang kejadian nyata ya. Kejadian nyata. Atau orang tua lo meninggal. Ya. Nah itu gue berdamainya itu lama banget Bang. Sampai itu ketulis. Sampai itu jadi beat 5 menit itu berdamainya 7 tahun. Dari gue itu kan meninggal 2012 kan. Nah gue gabung stand up 2014. Itu udah pengen gue jadiin materi tapi baru kejadian dibikin jadi materi itu ya itu pas 2000 berapa tuh ya?
20 ya? Apa 21 tuh? Itu 2021, 2022. Oh 2022. Nah itu sepanjang itu gue berdamainya tuh untuk jadiin materi itu tuh. Tapi membuahkan hasil akhirnya juara kan. Ya. Tapi kalau dalam sejarah itu biasanya ada konteks itu apa beat favorit. Nah, ada nggak? Lu sekarang mulai tahun berapa sih lu? Kayaknya belasan juga kan? 2014. Anjir, senior gua harusnya. 2014 sampai hari ini nih, sampai 2025 ada nggak satu beat yang anjir gua suka banget beat ini? Ada beat beat lama banget tapi nggak apa-apa. Gimana? 2016 itu beat battle Ciledug versus Jaksel. Oh, gua nonton itu tapi gua lupa. Beatnya gimana tuh? Beat closingan sih. Jadi gua tuh beatnya gimana coba? Gue nih anak tongkrongan gitu. Dan gue sama teman-teman gue tuh nongkrong tuh nggak pernah pisah dari SD sampai sekarang nih solid kita nongkrong terus. Cuma jadinya gue tahu kemauan kita di tongkrongan tuh semakin lama semakin naik. SD nih kita ngobrol, gue pengen dia sepeda kayak dia gitu. Tapi yang motif zebra. SMP naik lagi, gue pengen motor kayak dia gitu. Tapi stangnya rada tinggian. SMA naik lagi tuh, gue pengen deh mobil kayak dia gitu. Tapi dia kecil, gue pengen yang gede biar keluarga gue bisa ngikut. Nah gue mikirnya kalau kita nongkrong sampai tua lagi, itu kemauannya makin tinggi lagi. Pak Ronald, iya Pak. Bapak lihat nggak kuburannya Pak Andi? Saya pengen yang kayak gitu tuh. Tapi motif zebra Pak, nisannya rada tinggian. Tapi dia kecil, saya pengen yang gede biar keluarga saya ngikut. Jadi gue dok gitu tuh. Gue petik dari awal sampai akhir. Itu beat favorit gue yang nulis banget tuh itu. Itu selesai di situ beatnya? Iya selesai di situ. Enggak. Gue tuh kadang-kadang banyak anak Ciledug lah maksudnya. Cuman gue sering banget nonton Ciledug dan suka banget nonton komik-komik Ciledug dan salah satunya lu. Dan itu tuh gue nonton banget dan gue tuh pada saat itu ya masih tahun itu ya baru-baru gabung stand up juga gitu. 2016 itu. Enggak, gue tuh dari dulu sampai sekarang apa sih berhayal anak Ciledug tuh gue masih nggak ada di kepala gue. Lu berhayal nulis materinya gitu maksud gue. Lu apa sih di kepala lu berhayal tentang apa gitu? Sebelum nulis materi lu nemuin apanya dulu gitu maksud gue. Gue biasanya nemuin keresahannya dulu sih bang. Keresahannya dari pertemanan berarti? Dari pertemanan. Oh. Awalnya tuh ngebongkar awalnya tuh gue nggak sampai ke situ. Ngebongkar awalnya tuh gue cuma ya udah nongkrong dari pagi sampai malam dicariin orang tua gitu doang. Apa nongkrongannya makin malam semakin obrolannya semakin ngaco. Awalnya tuh gue nariknya ke agama. Agama nggak bisa nih. Akhirnya gue tarik ya udah what if aja lah, gue what ifin aja. Akhirnya sampai tua nongkrong kejadiannya apa gitu. Gue ngebedanya gitu. Nah untungnya gue nggak kebawa absurd yang anak-anak Ciledug. Iya, lalu tuh case yang agak beda, lo Ardi gitu. Iya. Cuma kalau nge-MC emang tai juga sih tetep aja. Kalau nge-MC emang kudu punchline kencang. Tiba-tiba, gue juga ada gitu, gue sebel banget deh itu. Gue kalau nge-MC gue suka tiba-tiba ngaku gue punya istri anak 2. Iya, aneh-aneh banget emang. Umur gue udah 45. Dan yang lucu yang lalu cerita sama gue juga, ternyata gara-gara lo close mic pertama Suci, lo akan bikin show juga sama Ardi ya. Ardi juga close mic pertama Suca. Emang Ciledug nih memproduksi komik masuk Suci tapi pertama dikutuk nggak boleh panjang. Anjir lucu banget hidup ya. Habis lebaran tuh gue rencananya. Iya. Moga-moga teman-teman kalau lo bikin show harus nonton sih menurut gua. Pas ceritanya kocak banget ya. Tapi gue pengen juga sih bikin yang sendiri gitu. Iya. Ya menurut gua harus sih menurut lo dengan status stand up comedian yang baru sekarang lo ini yang ada background sucinya, ya waktunya lo berkarya lah menurut gua udah. Mumpung hype-nya masih ada. Iya sih. Ya paling lucu ya. Finalnya nongol nih, Reading 2 poster lo naik door gitu. Iya lucu sih. Iya, jadi happy finalnya lo juga dapet gitu. Masih inget Ronald lah anjing gitu. Terus nggak nyampe final namanya. Nggak nyampe final, aja lucu banget nggak nyampe final. Ama mungkin ini terakhir lah, ada nggak dari sepanjang sejarah lo dulu dari 2014 sampai hari ini gitu, ada nggak beat yang kalau lo bawain sekarang lo malu gitu? Anjir, apaan sih beat ini gitu? Ngapain gue punya beat kayak gini gitu? Oh ada. Beatnya gimana tuh?
Itu masih beat lama, ini beat lama banget. Iya nggak apa-apa, emang pasti beat lama kayak gitu-gitu, malah mungkin beat baru. Ini ada dua nih bang. Yang pertama tuh gue tuh nongkrong di lingkungan yang Bronx lah gitu. Bahkan saking Bronxnya itu anak-anak kecil SD di dekat-dekat rumah gue tuh udah pada belajar ngerokok. Ngerokok sebatang, ngerokok 2 batang. Bahkan ada anak kecil yang ngerokok langsung 5 batang. Gue main iPad tuh. Gitu-gitu dong punchline tuh. Mangap doang. Punchline mangap. Anjing lah. Tweet 2015, 14. Tapi semua orang nyebut tolol sih. Tolol. Iya. Ada satu lagi apa? Satu lagi, oh ini. Bapak gue tuh ubanan. Dan kalau ubanannya udah mulai banyak tuh dia suka nyuruh gue buat nyabutin ubannya salah satu. Nah dulu dulu itu masih enak tuh, satu nyari effort satu. Nah sekarang ubannya udah banyak. Tetapi tetap minta dicabutin uban. Jadi karena gue malas repot, langsung aja gue cabut. Anjing. Dapat lu. Gitu aneh banget. Udah aneh banget lah. Lebih ke kurang ajar sama bokap sih beatnya. Anjing. Tapi emang kita selalu komik tuh pasti punya materi-materi aneh itu, emang pasti ngelewatin. Ada nggak sih di Indonesia ini komik yang lu suka banget gitu dan lu penasaran gitu sejarah beatnya? Apa sih beatnya dia yang lu penasaran? Siapa tahu gue dapet kesempatannya untuk wawancarain dia juga gitu di sejarah beat. Kalau komik idola lu lah. Kalau komik idola gue tuh dari dulu ada 2. Siapa aja? Yang bikin gue pengen banget nulis tuh pertama Coki Pardede. Coki di Suci 4 tapi ya yang masih absurd banget tuh. Gue suka tuh. Nah ini kontras, yang kedua Gilbas. Gue suka cara dia ngebedah satu premis ya. Materi remeh tapi kita bisa nikmatin. Enak banget tuh. Iya. Bang Gilbas di idola. Iya. Ada apa materi favorit dari mereka ya? Aduh gue lupa lagi. Kalau Coki yang ini. Yang Coki lah. Gilbas udah. Coki yang kesurupan waktu di Suci 4 tuh dia ada materinya yang orang kesurupan tapi kesurupan kuda catur. Jadi jalannya L. Iya. Dulu gue nonton ngakak banget. Iya. Ya, thank you Nal. Semoga lo after Suci 11 ini walaupun close mic di minggu pertama, kayaknya itu nggak menghalangi orang untuk jadi lebih bagus kan. Iyalah, kata orang kan pertandingannya di luar suci. Iya benar. Iya. Gua sangat setuju. Seberat-beratnya kompetisi suci, lebih berat lagi kompetisi di luar suci. Iya, gua aja masih belum menang lah di luar suci. Temen-temennya terlalu ngebut. Cepet-cepet banget ya. Saya lagi thank you Nal. Sukses ya Nal. Aman. Thank you. Happy. Yap.